Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah. Wala khawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para sepuh ini sepuh ingkang estu kula takzimi, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, sahabat Ansor Banser dan pemuda Pancasila yang saya banggakan, anak-anak hadroh yang berbahagia, Bapak Ibu, kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Lawang rahimakumullah. Coba soundnya dikembalikan kayak tadi, nggak usah bengung. Tukang soundnya di mana? Oh, di sana. Apa dibalik, Mas? Kamu ngaji, saya ngesound di situ barangkali. Alhamdulillahirabbil alamin, bisa berjumpa dengan Bapak Ibu dengan segala ceritanya. Saya mulai kajian saya, beli bawang keliru merica, saya datang ke Malang dengan membawa cinta. Cinta yang berawal dari mata hanya akan berakhir dengan air mata. Tetapi cinta yang berawal dari hati sampai akhir tidak akan pernah mati. Maka mudah-mudahan cinta kita semuanya berawal dari hati. Amin. Maka saya pesan kepada mbak-mbak, mas-masnya, kalau Anda mencintai pasangannya, cukup cintai pasanganmu dengan menggunakan hati. Jangan pernah cintai pasanganmu dengan menggunakan jiwa. Kenapa? Karena kalau kamu putus dari pacarmu cukup sakit hati, tidak sampai sakit jiwa. Jomblo rungokno. Jomblo le. Kamu jomblo? Lele, eman-eman lakmu sunat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita sumbang pertemuan sore hari ini, temanya keren. Sumbangsih milenial merawat persatuan dan kesatuan bangsa. Walaupun yang datang ini, yang depan ini rata-rata usia kolonial, tapi selera milenial. Tegese wis tuwa tapi tetap ngacengan. Bapak Ibu rahimakumullah, ngomong soal persatuan. Saya hanya mau cerita, sharing saja. Ini juga ada banyak teman-teman Banser dan pemuda Pancasila. Saya akan cerita saja kondisi pesantren saya yang berada di tengah-tengah kampung Nasrani. 60% tetangga saya itu Katolik. Tetangga saya itu pengurus gereja. Sebelah selatan pengurus gereja, sebelah utara itu kuburan. Dan alhamdulillah sampai hari ini saya sudah tinggal 11 tahun di tempat itu. Saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya karena kuburan. Saya mau cerita bagaimana kemudian saya menjalin persatuan dan kesatuan di tengah-tengah kampung yang berbeda agama. Bapak Ibu, kalau hari raya Idul Fitri datang, tetangga saya Nasrani itu semuanya masak bareng-bareng, kemudian orang sekampung, baik yang beragama Islam maupun beragama Katolik, semuanya dikasih makanan. Yang masak orang Nasrani. Gantian waktu Natal datang, orang Islam masak. Dan orang sekampung, baik yang beragama Islam maupun Katolik, semuanya dikasih makanan. Satu. Kalau ada orang Katolik mati, meninggal dunia, mereka mengadakan sembahyangan. Orang Katolik di depan sembahyangan, orang Islam di belakang. Begitu selesai sembahyangan, orang Islam dan orang Katolik makan bareng. Kata orang Jogja apa? Kembul bujono. Sebaliknya kalau ada orang Islam tahlilan gara-gara keluarganya mati, orang Nasrani di belakang. Begitu selesai tahlilan, makan bareng. Itu indahnya kampung saya. Maka dulu beberapa pejabat negara datang ke pondok saya heran, kok bisa? 60% tetangga saya Nasrani,
Kok bisa akur? Saya pengajian kalau malam minggu paling yang datang 10.000 orang. Istri saya yang bantu masak untuk ngasih makanan kepada jamaah ibu-ibu Nasrani. Dan parkir mobil, siapa yang bantu parkir? Muda-mudi Kristiani. Kok bisa Gus? Bahkan lebih dari itu. Saya bangun masjid jadi, gereja saya undang. Pendetanya datang. Begitu saya pasang beduk mau saya tabuh, pendetanya tanya, Gus, kenapa harus dipasang beduk? Kenapa kok beduk? Kenapa enggak dipasang piano seperti di gereja kami? Oh, saya jawab, Pak Pendeta ini lucu. Masjid kok dipasang piano, sandal weilang kok, tak bilang. Makanya kenapa saya kasih beduk? Supaya apa? Lah arep mau maling-malingen beduke, angkatan dhewe. Karena kebetulan beduk saya dulu yang membuat itu orang Malang, dibeli sama Polda Lampung, dipasang di Lampung, ternyata nggak matching, dibawa ke pondok saya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kok Gus Miftah sedemokratis itu? Pertanyaannya. Yo ki pasang ini aja jedak cedak bro, masuk angin aku. Goblok, ndak ada titik. Aja cedak. Lah angel. Lah saya pengen kawan-kawan sahabat saya ini memahami bagaimana kemudian menjalin persatuan dan kesatuan. Ini saya di sini punya orang Malang namanya Mas Roni, beliau Chinese, agamanya Katolik. Tapi kemana-mana ngasisteni saya ngaji. Bahkan sering saya sebut kalau pengajian NO cabang kafir. Nah ini orangnya ini. Dan begitu indah hubungan kami. Kayak tadi saya ke masjid, saya Jumatan, dia di luar jagain sandal saya. Coba nanti dipahami. Dan inilah yang diajarkan oleh kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Makanya mohon maaf, kiai-kiai Nahdlatul Ulama itu kalau ngaji nggak perlu ditanya dalil, jarang maca dalil macam-macam. Maka ada dugaan dari ustadz-ustadz itu mengatakan apa? Kiai NU kira tahu dalil. Beda dengan kami, mengembalikan segala sesuatunya kepada Al-Quran dan kepada Al-Hadis. Lah pertanyaannya sederhana, kenapa kiai-kiai NU itu jarang ngomong kembali ke Quran, kembali ke Al-Hadis? Ya, orang-orang yang mengatakan saatnya kembali ke Quran, saatnya kembali ke Al-Hadis. Kenapa? Karena selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Kenapa kiai-kiai NU tidak pernah mengatakan itu? Karena kiai-kiai NU tidak pernah meninggalkan Quran, tidak pernah meninggalkan hadis. Makanya nggak perlu. Kalau orang-orang itu kan apa-apa solusinya demo. Rumongso ulamae dinyek demo. Maka ada bahasa kriminalisasi ulama. Coba. Kalau ulama berbuat kriminal ditangkap sama polisi, itu namanya kriminalisasi ulama atau apa? Atau proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Yang benar itu adalah proses hukum terhadap ulama yang kriminal. Makanya hukum itu bukan menghukum sosoknya, tetapi menghukum perilakunya. Kalau dia melanggar pidana ditangkap, ini namanya bukan kriminalisasi ulama. Yang namanya kriminalisasi ulama itu ngundang kiai suruh ceramah pulang nggak diamplopi, lah itu kriminalisasi. Lah wong apa-apa kok kriminalisasi? Aksi bela ulamanya demo, aksi bela ini demo. Kalau kiai-kiai NU tidak mengajarkan seperti itu. Kalau kiai-kiai NU seperti pengajian Gus Miftah itu apa? Aksi bela tauhid, ya tahlilan. Kan kalau di Jakarta ada aksi bela tauhid. Wah. Kalau kita nggak usah aksi bela tauhid, ya tahlilan. Aksi bela Nabi, kaya awakmu selawatan. Maka anak-anak hadroh saya doakan saya besok masuk surga, kalian ikut membersamai saya. Tapi ya kuwi ning surga aku kelon karo bidadari, awakmu hadrowan tok. Ya lumayan. Kan minimal oke delok sepep gratis. Weh aja susah kali mesake men. Aksi bela tauhid tahlilan, aksi bela nabi ya sholawatan,
Aksi bela negara ya istighosahan, aksi bela ulama ya manakipan, kan begitu tuh. Aksi bela Quran ya semaan, aksi bela ilmu ya sorokan, aksi bela santri putri ya lamaran. Oh, janda juga Gus. Oh, janda. Saya baru tahu ya, kenapa sekarang perempuan suka menjadi janda. Gara-gara ada iklan di TV judulnya apa? Janda semakin di depan. Lah itu gara-garanya. Tapi kalau pemuda Pancasila le rabi karo rondo, berbahagialah. Wah, tenan. Nikahlah dengan janda. Tenan. Oh, jangan kemudian malu. Saya malu nikah dengan janda. Wah, kamu salah. Kalau kamu nikah dengan janda, banggalah. Kenapa? Karena minimal janda itu jujur. Sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Wah. Angel itu loh. Rabi karo gadis tapi rasa janda, malam pertama bengok, tarik sis. Jandane yes. Weh rabi karo janda enak, lek ibarat numpak jaran ra mau ajari melayu dhewe, rondo dilawan. Ya, semoga yang jomblo-jomblo ini dapat istri janda. Amin. Ya ora apa-apa. Daripada mung kaya keran nggih nguyuh tok. Shallu ala Nabi Muhammad. Makanya kemudian di dalam Hasanah Nahdlatul Ulama kita mengenal istilah wasatiyah, Islam yang tawasud, yang mengajarkan rasa tasamuh. Tawasud atau wasatiyah itu adalah Islam yang mengajarkan kemoderatan. Jadi pola Islamnya orang Nahdlatul Ulama itu adalah Islam yang moderat, baik di dalam bernegara maupun beragama. Jadi moderat kita tengah-tengah wae. Dasarnya apa? Allah berfirman, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Yang dimaksud ummatan wasaton itu apa? Umat yang tengah-tengah. Contoh, di dalam bernegara, ini yang hari ini mau kita bahas. Di dalam bernegara, apa konsep wasatiyah Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah? Konsepnya sederhana. Pemerintah bagus didukung, pemerintah salah dikritik, tapi dengan cara yang baik. Pemerintahnya programnya apa? Ayo didukung. Tapi kalau ada yang salah, ayo dikritisi. Ini ummatan wasaton. Hari ini yang terjadi kan tidak. Lak wis seneng karo pemerintah, sak bosok-bosoke pemerintah tetap dianggap apik. Tapi kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun tetap dianggap jelek. Makanya kalau dalam bahasa mahfudzat itu apa? Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun nggak akan kelihatan. Wa ainu sukhti an kulli khairin tubdil masawiyah. Tetapi kalau udah benci, sebaik apapun juga dianggap sama. Hati-hati, wong wedok iki yo ngono. Lek wis seneng karo wong, maka hati-hati. Wong wedok kuwi lak nangis le, sing ditutupi apane le? Cangkeme. Tapi kalau laki-laki menangis yang ditutupi matane. Kenapa perempuan kalau menangis ditutup mulutnya? Karena perempuan tahu dosa yang paling besar dari perempuan berasal dari mulut. Mila ngene iki. Delok wae. Wong wedok kok dilawan. Soalnya ngapa wong wedok cerewet, keturunannya Siti Hawa. Hawa, mangap cangkeme. Hawa. Laki-laki kalau menangis ditutupi apaan nih? Matane. Karena dosa terbesar dari laki-laki adalah berangkat dari mata. Delok wae. Wong lanang lak ning jaba ndelok rondo ayu, mesti bengok, wow. Mulih ning omah ketemu bojone, weh. Lak dancuk ta kuwi ngono ki. Oh ndelok wong liya wow kok ndelok bojone weh ki lho. Bu. Suami itu lebih sayang sama istri apa sama anak? Anak. Suami pergi jauh di jalan lihat anak-anak, pasti yang diingat-ingat anaknya di rumah. Waduh kelingan anakku ning omah. Tapi kalau pergi jauh lihat cewek cantik, lupa dengan istrinya di rumah. Begitu pulang ke rumah lihat anaknya celananya melorot, dibenerin. Sayang sama anak, celananya melorot dibenerin. Masuk kamar lihat istri celananya bener, dipelorotin. Kan orang aja tuh. Cengengesan nih apa ya? Kopiahe NU. Wah.
Tak dengake mlebu surga. Kopi ae. Umatan wasatan di sini nih. Ya Bu ya, hati-hati ya. Perempuan kalau menangis dipegang mulutnya, laki-laki matanya. Yang saya curiga itu kalau ada laki-laki nangis dipegang mulutnya. Tapi hati-hati nih. Jangan-jangan Laura, lanang ora wedok ora di sana. Biasanya jadinya Suzuki. Katanya susu bulno kaos kaki. Kalau di Jogja namanya Sucipto. Susune lancip diganjel botol. Iya. Lah saya pengen ketika kita bernegara itu kita harus balance. Artinya balance apa? Teman-teman NU ya, pemerintah bagus, ayo kita dukung. Tapi kalau ada salahnya, ayo kita kritisi bareng-bareng. Saya kemarin ketika ulang tahun NU, saya bilang apa? NU itu lama-lama dianggap seperti ayam. Anda tahu karakternya ayam, Pak? Ayam kayak ngendok dewe, netes dewe. Tapi begitu dadi endok, digoreng, sing oleh nama orang lain. Telur mata sapi. Kenapa namanya bukan telur mata ayam? Sing netes pitik dewe, sing endok ya pitik-pitik dewe. Tapi begitu digoreng sing oleh jeneng sapi. Makanya telur mata sapi. Kenapa bukan telur mata ayam? Inilah kondisi NU hari ini. Sing kerja NU, sing dadekke NU, malah sing oleh menteri wong liya. Kan dancuk. Tapi ya nggak masalah. Kenapa? Karena nyuwun sewu hari ini orang bilang kita marah NU tidak dikasih menteri agama. Awakmu tak kandhani cah. Derajate NU kuwi luwih dhuwur daripada menteri agama. Kan gitu. Duwe menteri agama tetap ngaji, ran duwe menteri agama tetap ngaji. Wong NU. Kenapa pemerintah itu kadang-kadang menyepelekan NU? Soalnya pemerintah itu tahu wong NU itu cinta NKRI. Kita mencintai Pak Jokowi itu karena presiden. Artinya apa? Kalau besok presidennya ganti ya tetap saja kita cinta NKRI. Karena yang kita cinta itu bukan sosoknya, tetapi NKRI-nya. Presiden bisa diganti, NKRI harga mati. Kan begitu. Presiden bisa gonta-ganti, NKRI harga mati, janda bisa dicari. Wahai para janda, ketahuilah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi yakinlah cinta keduamu insya Allah akan menghadirkan surga. Wow. Siapa ngerti? Janda dirabi karo vokalis hadroh. Wah, siapa ngerti nih? Mau disebal sebul tok. Jadi begini, kalau pemerintah salah, ayo kita kritik bareng-bareng. Begini contohnya seperti itu. Maka ya mohon maaf, hari ini tidak ada konsep-konsep seperti itu. Lah wis seneng ya seneng, benci ya benci. Saya tidak. Makanya kalau Anda lihat postingan saya di Instagram, saya biasa, Menteri Agama salah saya kritik. Bahkan kritikan saya tajam. Bisa enggak Menteri Agama dijadikan guru privat? Kenapa? Jangan-jangan Menteri Agama tidak ngerti agama. Makanya kebijakannya agak ngawur. Barangkali enggak pernah ngaji, maka carikan guru privat. Saya kritik. Salah ya kritik. DPR salah ya dikritik. Tapi kalau benar ya ayo didukung, kita fair. Kalau hari ini coba Anda lihat, begitu benci dengan Jokowi gara-gara kemarin tidak milih Jokowi. Kadang-kadang kan mohon maaf, dasar Jokowi PKI umpamanya. Begitu tangkap polisi nangis, khilaf matamu itu. Saya tidak setuju ketika Anda tidak suka dengan Pak Jokowi sebagai presiden umpamanya. Saya ditanya begini, Gus Miftah, baiatnya kepada ulama apa kepada Jokowi? Ya Jokowi, kenapa presiden kok? Atiullah wa ati rasul wa ulil amri minkum, dasarnya jelas kok. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, ini presiden sah secara undang-undang, legalitasnya ada. Pertanyaan saya begini, kalau kalian tidak bangga dengan presidennya, wargane ora bangga, bagaimana dengan orang luar? Betul? Ya kan?
Kamu suka nggak suka, like and dislike, ini presiden terpilih. Makanya ya kita hormati. Kalau kamu nggak suka, sesok nunggu 5 tahun meneh, pilihan meneh, ayo menang sopo, kan begitu. Boleh nggak kita tuh mengkritik berlebih-lebihan sampai bilang Pak Jokowi PKI dan lain sebagainya, oh dasar PKI, apalagi sekarang berdoa, ya Allah, Pak Jokowi pendekkan saja umurnya, cangkeme iki donga cap opo. Padahal dikatakan apa? Du'aul mar'i li akhihi kadu'aihi li nafsihi. Doa seseorang kepada saudaranya itu seperti dia mendoakan dirinya sendiri. Artinya apa? Kalau dia mendoakan Pak Jokowi pendek umur, jangan-jangan kue mati dhisik. Contohnya sapa? Gendeng Pamungkas memprediksi Jokowi jadi presiden 3 bulan mati. Ternyata sing mati Gendeng Pamungkas dhisik. Mila kowe lak ndongake janda sing apik, aku ora seneng karo janda. Bisa jadi kowe malah dibojo janda. Kowe aja sengit karo wong lemu, bisa jadi bojomu lemu. Makanya anak hadroh saya kasih tahu, kalau kamu menikah, menikahlah dengan cewek yang gemuk, jangan dengan cewek yang kurus. Kenapa? Karena cewek yang kurus itu hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Ono sing lemu ra kae. Oke. Anda yang merasa gemuk santai mawon. Dasar gemuk jawaban, ra masalah, aku lemu mergo mangan sego. Daripada kowe guru gaweane mangan kanca. Iya. Codot. Cangkemmu ngopo? Oh, iki sing tak tuku ning Tuban kae iki. Iki gendel aja kowe iki. Lah iya aku lara payu kon niku kiyaine matane. Oh dodolan gendera NU dinyang. Mosok untuk NU nawar bajigur ra kuwi. Coba kita lihat, boleh nggak mengkritik pemerintah itu dengan cara yang kasar? Kita melihat ada satu nabi yang diutus untuk menasihati seorang raja. Namanya siapa? Fir'aun. Jadi begini ceritanya, Lin. Ada ulama yang agak keras menasihati Khalifah Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid itu khalifah yang juga ada salahnya. Maklumlah manusia biasa. Jadi ya nyuwun sewu, lak kowe iki kadang-kadang salah, kadang-kadang bener lumrah, soalnya kowe menungso. Jadi lak kowe iki bojomu sok bener terus aku malah curiga, jangan-jangan bojomu malaikat. Nah, ya toh, tapi lak kowe ndek bojo kok salah terus jangan-jangan bojomu setan. Nah, ketoke sing mendekati yang kedua itu ketoke setan itu. Harun Ar-Rasyid karena sering salah, pernah salah, dikritik sama ulama, Pak. Ulamanya ini agak keras. Dia mengatakan apa? Ini nasihun lak. Saya akan menasihati Anda. Fa musaddidun alaika, tapi mohon maaf. Nasihat saya ini agak keras. Fala tajidanna fi nafsika alayya sayan. Tolong Anda jangan marah dengan saya. Bahasa gampangnya gitulah. Akhirnya apa? Harun Ar-Rasyid jawab, Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah qad arsala, telah benar-benar mengutus man huwa khairum minka, orang yang lebih baik daripada Anda, ila man huwa syarrum minni, kepada orang yang lebih jelek daripada saya. Dimaksud siapa? Fir'aun. Yang dimaksud lebih baik siapa? Harun dan Musa. Diperintah oleh Allah untuk menasihati Fir'aun. Tapi apa kata Allah kepada Harun dan Musa? Allah mengatakan faqula lahu qaulal layyina. Wahai Harun, Musa, kamu kalau ngomong dengan Fir'aun, tolong dengan bahasa yang halus. Coba, Harun dan Musa menasihati Fir'aun, disuruh menggunakan bahasa yang halus. Kok kita kasar sama Pak Jokowi? Kok kita kasar sama Pak Kiai Ma'ruf? Pertanyaan saya, apakah Jokowi dan Kiai Ma'ruf itu lebih hina daripada Fir'aun? Enggak. Sanggak cocok-cocoknya kita sama Pak Jokowi sama Pak Kiai Ma'ruf. Pak Kiai Ma'ruf itu santri Kiai Rois Am ketua umum MUI. Malah didongake karo Mahir tua bangka, cangkemu her itu loh. Kan begitu. Wis telat wedange. Lamung degane mending, deloken ki lho suguhane.
Kiai viral akuane, ya Allah. Kere nyawa ya atiku rasane lara. Yes, nyanyi atiku rasane lara versi Gus Miftah yo. Ditabuh hadrohe ra meneng wae. Ayo dangdutan. Buka titik jos. Ya. Iki vokalisnya sapa jenengan? Kok ora meyakinkan? Oh. Ayo cekel mikile, kowe backing vokal. Jadi nyanyi ini buri panggung kono ya, backing vokal. Aku seneng delok ini lho, Banser karo Pemuda Pancasila lungguh bareng ngaji subhanallah. Kompak, ya ra. Tolong mbak-mbak kalau mau menikah, menikahlah dengan Pemuda Pancasila dan Banser. Menikahlah antara Pemuda Pancasila atau Banser. Kenapa? Kiai saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Oh no. Ya. Atiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Randuwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake. Wong tuwa diseneni, guru ya dikepuki, hayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muta. Sekali lagi tangannya diangkat bareng-bareng untuk Kanjeng Nabi sing banter ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal awali mudahami. Lanjut lagune jomblo, lanjut. Atiku rasane lara, nyawang kowe rapi karo wong liya. Terus nangis gede Allahku, remo ajur rasaku, kowe tega ninggal aku. Ho aku ya urung apa iki wis kudu bisa kelangan tresnane, kudu kuat atiku, kudu kuat batin.
Diangkat tangannya, salam ke kanjeng Nabi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali. Sekali lagi yang lebih kencang. Jamaah sing bandar bareng-bareng. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal. Sepindah malih, muga-muga corona enggal-enggal minggat. Amin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muta'amin. sallu ala Nabi Muhammad. Ya ngono, pokoke atine susah selawatan. Bila perlu losdol dadekke selawat. Kowe iso losdol ra? Losdol ndang lanjut lehmu maksiat. Tutukno senengmu rasah mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu modiar. Kayak neng buri sapa? Hei, Dik, iki ngaji, kowe ngopo calon bupati rene iki ngopo kayak iki? Kalau mau ketemu Gus Miftah nanti aja Pak Cawagup. Hei, Pak Dik, kalau ketemu Gus Miftah nanti aja di hotel, iki ngaji. Kayak iki lah Didik Cawagup kita. Oh, rupamu Dik. Wes, sinten mawon sesuk sing kepilih teng Malang. Iki pesene awake dhewe nggih calon pemimpin Malang. Aku ora nyebut jeneng. Calon Bupati Malang, rungokno ayo bareng-bareng. Calon Bupati Malang. Rungokno kupingmu. Aja neko-neko. Aja leno. Aja nakal. Kabeh kuwi ngunduh waing pakarti. Becik ketilik. Ala ketara. Laku utama nguntungake wong liya. Calon bupati. Kapan kowe dadi wong apik? Lah kapan? Liyane ana sing teko ora? Wih rungokke Pak Didi, lak dadi rungokne kuwi aja neko-neko. Isin tertangkap KPK. Wow, DPR dan Bupati Malang danco. Masa korupsi kok berjamaah nganggo dalil afdhalul korupsi bil jamaah.
dan itu hanya terjadi di Malang. Sungguh terlalu. Pokoknya dadi pemimpin gampang kok. Laku utama nguntungake wong liya. Larang nguntungke ngopo? Dieling-eling yo, calon pejabat sing ngrungokke ning YouTube apa kae Pak Edik Nemburi, rungokno kabeh. Kowe belajar saka wong mati. Contone wali-waline Gusti Allah sing wis mati. Wis mati, jek diparani. Nguntungke sing urip, sing duwe bis, sing duwe WC, sing dodolan, kabeh payu mergo wong mati. Disubyo-subyo karo sing urip. Lah mosok dadi pejabat kok gaweane di demo karo rakyat. Berarti luwih ampuh wong mati tinimbang pejabat. Pak Didik rungokno. Engko lak njaluk foto ning hotel wae, Bro ya. Tak kei foto ning hotel. No yo mbayar. Ana sing tekone iki sapa sing teko meneh? Ora ana. Ya wis. Lanjut. Engko sak selawatan meneh kowe minggat ya. Wis diamplop piro? Wis diamplop piro? Wis diamplop urung. Pengajian kuwi rasah mikir amplop. Soale sing mikir amplop panitia. Kowe ora usah melu-melu mikir malah kowe engko diarani panitia ngono lho. Masyaallah. Oke, dalam kula pokoke ngajak jenengan iki menyikapi beragama hari ini jangan terlalu serius. Santai mawon. Ngibadah kudu khusuk tapi pergaulan ora usah serius. Saiki apa-apa diseneni. Presiden dongake pendek umure. Waduh lah cilaka iki. Mila kula ajeng bahas nomor loro. Merawat persatuan. Yang pertama tadi Ahlus Sunnah dalam bidang kenegaraan, dalam bidang keagamaan sama. Kita mengenal istilah tasamuh, kita mengenal istilah tawasud. Jadi pola beragamane wong NU ki sing slow-slow mawon. Contoh begini, yang sekarang lagi rame. Gus Miftah niku napa leres rame karo Mahir As-Suwailiti. Apa? Kok Asiliti? Apa? Mahir At-Tuwailibi kok Asiliti piye iki? Tak jawab nggih. Karena yang lagi rame, lagi viral hari ini soal itu. Kula jawab. Enggak ada dendam, saya benci saya sama orang itu. Kula niku merespon omongane Mahir gara-gara saya dapat perintah dari guru. Mergo dia terindikasi menghinakan guru kita semua. Siapa? Habib Lutfi. Walaupun dia kemudian ngeles. Oh itu gara-gara saya jawab tweet. Pertanyaan saya sederhana. Kalau memang jawab tweet, kenapa yang diposting gambarnya Habib Lutfi? Berarti Anda menghina Habib Lutfi. Lah gara-gara itu saya diperintah oleh para guru di tanah Jawa, Gus tolong direspon. Soalnya sing dirungokke omonganmu. Maka saya membuat video respon itu. Saya nggak terima kalau guru saya dihina. Mila kula ngomong, Anda itu lucu. Di satu sisi Anda nasihati Nikita Mirzani supaya hormat dengan Habib Rizik. Tapi di satu sisi Anda menghina Habib Lutfi. Berarti Anda berkepribadian ganda. Atau jangan-jangan malah kelaminnya ganda. Maka saya merespon. Akhirnya yang terjadi nopo gara-gara niku video saya dipotong-potong, diposting. Salah satunya apa? Gus Miftah senang dengan lonte. Tak jawab. Oh, aku seneng apa? Ayo. Ayo. Kenapa saya senang ngaji dengan lonte? Coba Anda bayangkan. Betapa senangnya saya. Mbak-mbak dilokalisasi. Walaupun nyuwun sewu nggih, saya tidak pernah Pak menyebut pengajian di hadapan mereka dengan istilah lonte. Wingi kula takoke teng Sarkem, Mbak-mbak, pernahkah selama pengajian 20 tahun saya menyebut Anda dengan istilah lonte? Tidak pernah, betul pernah. Kan ya ora mungkin aku pengajian para lonte rahimakumullah. Ya ora mungkin. Ora mungkin, Pak. Ada lagi yang bilang, "Kenapa enggak ditutup?" Loh, Miftah niku kiai ora wakil bupati kaya Pak Didik. Lah Didik kan duwe kuwasa tanda tangan nutup lokalisasi. Lah aku kira duwe. Dakwahku nganggo cangkem, lah Pak Didik kae nganggo tangan. Beda.
Karena dengan pijakan. Jadi umpama jenengan punya tempat lokalisasi sing iso nutup ki namung bupati, wali kota, gubernur. Lah kaya Gus Miftah mboten saged. Hanya sekedar mengingatkan. Jadi kula niku mboten pernah kok nunjuk mbak-mbak Diasar kamu PSK, enggak. Malah tak guyoni, wartawan takon, mbak-mbak PSK itu pekerjaannya apa sih Gus? Dodol kroto aku. Gara-gara mbiyen kula niku ketemu bocah mahasiswi wayu bendina bajune anyar tak takoni, "Nduk, bapakmu pejabat?" "Bukan." "Bapakmu orang kaya?" "Bukan." "Kok tiap hari baju kamu baru?" "Iya Gus, kan saya jualan." "Kamu jualan apa?" "Kroto." Aku lambatin toh, dodol kroto kok iso sugih. Aku dolan ning pasar manuk, ketemu karo bakul manuk tak takoni, "Mas, tanggoku dodolan kroto kok iso sugih. Kroto kuwi apa?" Dijawab karo bakul manuk, "Oh alah Gus, kroto niku pakan manuk." Jadi mbak-mbak iki iso sugih mergo dodolan pakan manuk. Manuke sapa manukmu? Mila mengke dalu ibu kondur ketemu bojone langsung bengok, "Pak, punapa dalu menika panjenengan ngersake kroto?" Bapak ya. Besok duwe bojo mlebu kamar bengok, "Kroto." Saya tidak pernah ngambil, Mbak lo enggak pernah. Sama sekali enggak pernah. Kemudian diposting gara-gara saya katanya membela Nikita Mirzani. Saya enggak membela. Nikita Mirzani umpama ngenyek Habib, ya saya nasihati. Tapi apakah Nikita Mirzani itu menghina Habib? Saya juga enggak tahu. Saya dibilang, "Tapi kan Nikita Mirzani itu kalau bikin video YouTube jorok-jorok Gus." Ya salahmu, ngapa mau tonton? Aku ora pernah ngerti Nikita Mirzani videone kotor, jorok kayak ngopo. Saya nggak pernah tahu kenapa? Karena saya nggak pernah melihat. Saya pernah ditanya sama wartawan, "Apa pendapat Gus Miftah tentang Nikita Mirzani?" Ada bagusnya kok. Buktinya apa? Anaknya di pondok pesantren. Ketika dia ditanya, "Kenapa anakmu di pondok pesantren?" "Saya boleh rusak, tapi anak saya nggak boleh rusak." Jadi kalau saya itu melihat orang yang saya lihat baiknya. Saya marah dengan jamaah saya di Jogja gara-gara apa? Pasang DP di WA, gambarnya Julia Perez almarhumah yang masih seksi, dipasang. Aku nesu, kowe iki bosok. Julia Perez barangkali hari ini dosanya sudah diampuni oleh Allah. Kamu masih bermaksiat dengan fotonya. Berarti luwe bosok kowe tinimbang Julia Perez. Kita nggak pernah tahu. Islam di Indonesia itu antik, Pak. Orang nutup aurat tapi sholat. Orang nutup aurat tapi sholawat. Contoh nih Dewi Persik. Wah, dangdutan, seksi tapi pinter sholawatan, tapi ya sholat. Nikita Mirzani seksi tapi ya sholat. Beda karo wong Arab. Wong Arab niku nutup aurat tapi ya akeh sing ora sholat. Mila teng Indonesia niku antik, bapakne preman, anaknya juara TPA. Biasa. Bapakne maling, anaknya juara MTQ, biasa Pak. Sanaka-nakale bocah kuwi umpama ana wong larang Jumatan, mesti nesu. Itulah Islam di Indonesia, wongnya antik. Apa meneh kira ngalam, kuwi antik banget. Mabuk tapi anaknya yo pinter ngaji, bocah yo teko iki. Yo melu guyu, itu loh. Ya ora apa-apa itu. Maka saya mohon maaf ketika kemudian pribadi saya yang diserang. Dasar Miftah pencinta lonte, kula ora nesu. Kenapa? Kalau yang diserang guru saya akan memberikan respon. Tapi kalau yang dihina cuman Miftah pribadi, aku ora bakal nesu. Kenapa? Malah saya dibilang pansos. Please deh. Sing jenenge pansos kuwi sing follower-e titik kepada followernya yang banyak. Kuwi jenenge pansos. Masa aku pansos karo Ustadz Mahir, dia followernya hanya 46.000, saya 1,5 juta. Wah. Maka saya dipancing-pancing supaya marah dengan Ustadz Mahir. Enggak. Bahkan ketika kemarin dia sakit, awake cilik meh mati gara-gara ngenyek Gus Dur. Saya doakan sama Ustadz Yusuf Mansur, tanya Ustadz Yusuf Mansur, "Gus Miftah, itu Ustadz Mahir sakit, kita doakan." Dongo. Bagi saya apa? Yang saya benci itu bukan orangnya, tapi karakter dan kesalahannya. Podo le menyikapi habaib. Iki bener salah awakmu. Kita belajar umatan wasaton. Dulu meneh ya, kowe rong salat lagi. Ini yang datang banyak yang belum salat. Sebentar lagi. Tolong bedakan soal Habib antara sosok dan perilaku. Sosok habaibnya kudu menghormati. Siapapun itu, selama dia Habib kudu dihormati.
termasuk Habib Rizik, kudu dihormati. Tetapi perilakunya tidak harus diikuti. Tetapi perilakunya tidak harus ditaati. Orangnya dihormati, isi ceramahnya tidak harus diikuti. Maka dikatakan apa? Al-hurmatu khairum minat ta'ah. Hormat harus didahulukan daripada taat. Jadi Habib siapapun nih, ojo moknya. Itu dzurriyyahnya Rasulullah. Ahlu Baitul Mustafa Tuhuri, mereka suci. Tapi ingat, mereka tidak maksum. Artinya tidak maksum apa? Mereka bisa berbuat dosa. Maka kalau mereka salah, jangan kita ikuti. Boleh gak kita berbeda pendapat? Boleh. Saya contohnya begini, saya secara fikih ikut Imam Syafi'i. Tapi bukan berarti saya membenci Imam Maliki. Saya menghormati Imam Maliki, saya mencintai Imam Maliki, tapi yang saya gunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Saya tidak sependapat dengan Habib Rizik, tapi saya menghormati Habib Rizik. Karena berbeda pendapat, saya tidak harus mengikuti Habib Rizik. Tapi ingat, walaupun kamu tidak mengikuti pendapatnya, jangan kurangi rasa hormatmu kepada beliau. Wis, kehabaibannya saya hormati. Tetapi saya tidak akan ikutan dengan apa yang menjadi isi ceramahnya, apalagi kalau itu melanggar. Kan begitu pola pikirnya. Jangan dibilang saya itu benci dengan Habib, enggak. Kalau ada orang mengatakan NU harus menghormati Habib, kowe salah. NU itu datang ke Indonesia pertama kali yang menghormati sapa? Nyuwun sewu, Habib itu datang ke Indonesia pertama kali. Yang ngopeni sapa? Wong NU. Jadi kalau hari ini orang NU disuruh menghormati Habib, kowe padha karo ngajari bebek ngelangi. Wes duwe pinter, iki rupa-rupa pencinta Habib iki walaupun jomblo yang ngene iki ya Allah. Malah kumismu jijiki lele. Ireng kumisan cilik. Tapi ibu-ibu kalau punya suami berkumis tipis, fik pertahankan. Berarti dia lele bukan buaya. Wah. Tapi wong wedok niku aneh, Pak. Wong wedok niku aneh. Senengane dolanan banyu, tapi ra seneng karo boyo. Goblok. Wong wedok iki. Maka wahai rahimakumullah, Islam kita bukan Islam yang keras. Pertama, soal persatuan dan kesatuan bangsa. Presiden, pemerintah boleh dikritik, tentunya dengan cara yang baik. Kalau mereka benar, kita dukung. Mereka salah, kita koreksi. Soal perbedaan, apalagi dengan para habaib, tetap hormati mereka walaupun tidak harus mengikuti pendapatnya. Saya tahu kalian semua belum sholat, kita berdoa, sholawatan terakhir, kita pulang. Nah, Pak Didi, langsung di hotel bae, fotonya ning kono, rasanya gini. Ya, sangoni. Ingat ya, acara hari ini enggak ada kampanye. Kita ngaji. Ya Le, aku mau kampanye apa ora? Orang ngaji ngomong kampanye gobok cangkeme kok delok wae. Ayo selawatan yuk. Selawat terakhir. Flashnya dihidupkan yuk, bareng-bareng. Ayo, kowe ndek HP apa ora? Cah desa iki. Ayo, selawat Le, terakhir. Ayo. Lambune kurangi wae ben apik. Mesti HP-mu cross. Lah soalnya flasher redup. Shallu ala Nabi Muhammad. Coba lampunya dikurangi dikit. Digebuk ya, digebuk. Ya. Lagi matiin lagi. Ngirit listrik. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli iman ala mada. wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada salli wa sallim daiman ala al-mada salli wa sallim
والآل والأصحاب من قد Dijawab sing bener. وحدا Kami cinta tanah air, kurang banter kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Salli wa sallim daiman ala hada. Salli wa sallim daiman ala hada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Donga bareng-bareng monggo muga-muga pilkadane aman. Kula sak ngati kula mau di WA teng bocah kula, Gus, Pak Didik kali Pak Sanusi njaluk foto. Oleh. Aku PKI oleh njaluk foto kok. PKI ketemu aku, langsung hilang PKI ini. Minimal hilang nyawane. Kowe njaluk foto oleh. Pak Didik, Pak Sanusi njaluk foto oleh. Kowe oleh. Bayar. Mboten, selama ada waktu kita bisa foto bareng-bareng. Pak Didik, kali Pak Sanusi lah foto teng hotel mawon. Menurut mungkin ndandani kampanye mangke. Donga bareng-bareng ngusir corona. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma asrif annal ghala wal waba wal bala wat taun wal kuruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya dzal quwwatil matin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, jauhkan penyakit-penyakit dari bangsa ini ya Allah. Jauhkan bangsa ini dari segala mara bahaya dan musibah ya Allah. Jauhkan bangsa ini dari penyakit taun ya Allah. Jauhkan bangsa ini dari penyakit corona dan COVID-19 ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih Mas Hadroh, terima kasih Banser. Terima kasih pemuda Pancasila, terima kasih Pak Didik sing ngrene tak usir ning hotel wae. Semuanya matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.